Sambil menatap foto persahabatannya bersama Shion dan Hasegawa, Mitsuki larut dalam kenangan masa lalunya. Dari sanalah kita diajak menelusuri kilas balik kehidupan Mitsuki Akiyama. Ia teringat saat ayahnya memberinya nama, namun tak lama setelah itu, sang ayah menceraikan ibunya. Sejak kecil, Mitsuki bahkan tidak lagi mengingat wajah ayahnya. Ibunya selalu pulang larut malam, meninggalkan uang 500 yen di atas meja dan pesan singkat, agar Mitsuki membeli roti untuk makan malam. Malam demi malam ia jalani sendirian di rumah yang sunyi. Mitsuki menyadari satu hal pahit ia, mungkin memang anak yang tidak diinginkan sejak awal. Karena tak ada yang menemaninya belajar, ia tumbuh menjadi anak yang kesulitan di sekolah dan tertinggal dari teman-temannya. Saat SMP, kehidupannya rapuh. Sekelompok siswa laki-laki mengajaknya ke karaoke dan kemudian berani ingin mampir ke rumah Mitsuki. Namun, Mitsuki menuruti ajakan itu tanpa berpikir panjang. Karena ia tahu ibunya tidak akan pulang hingga larut malam. Namun di tengah perjalanan, Hasegawa datang dan mencegatnya. Dengan nada tegas, ia berkata, "Jangan bilang tidak apa-apa kepada sembarang orang." Mitsuki membela diri. "Apa salahnya? Aku hanya ingin dicintai oleh semua orang." Tapi Hasegawa menatapnya dengan pandangan tajam dan menjawab, "Ada bedanya antara ingin dicintai dan ingin dicintai oleh siapapun." Kata-kata itu menancap dalam di hati Mitsuki. Ia menyadari hanya teman masa kecilnya itulah yang benar-benar peduli padanya. Mereka sering berbagi roti yang dibawa Hasegawa setiap pagi. Mitsuki tahu Hasegawa juga punya luka sendiri di rumah. Mereka merasa sama dua anak yang saling mengerti tanpa harus banyak bicara. Suatu hari, Hasegawa bertanya pelan, apakah Mitsuki sedang menyukai seseorang. Mitsuki menunjukkan foto seseorang dan bertanya, "Apa kamu mau lihat?" Tapi Hasegawa hanya menggeleng dan menjawab, "Aku tidak ingin melihatnya." Mitsuki mengira ia bercanda. Sampai akhirnya ia sadar bahwa Hasegawa sungguh-sungguh. Dengan suara hati-hati, Mitsuki mengatakan bahwa ia menyukai Hasegawa seperti keluarga, seperti saudara kandung. Hasegawa terdiam lama, lalu pergi tanpa sepatah kata pun. Dalam hati, Mitsuki mengakui bahwa ia menyadari perasaan Hasegawa, tapi ia memilih pura-pura tidak tahu. Keesokan harinya, ia mencoba mengembalikan suasana seperti semula. Ia mengajak Hasegawa berfoto di fotobus. Hasegawa menolak, mengatakan itu buang-buang uang dan lebih baik memakai ponsel saja. Mitsuki tertawa dan menjawab, "Kamu tidak mengerti. Mana ada orang berfoto sambil mikirin untung rugi." Mereka akhirnya tertawa bersama. Mitsuki berjanji pada dirinya sendiri. Ia akan menjaga jarak yang nyaman dengan Hasegawa. Waktu beranjak ke masa SMA, Mitsuki sedang di kelas ketika guru galaknya memarahinya karena tidak mengerjakan PR. Guru itu menertawakannya dan berkata dengan nada menghina, "Orang sepertimu pasti akan menghancurkan dunia." Shion yang mendengar hal itu membela Mitsuki. Dengan berani ia berkata, "Yang merusak dunia adalah kata-kata seperti yang baru saja Anda ucapkan." Lalu Shion buru-buru pergi ketakutan. Mitsuki mengejar Shion dan berterima kasih karena sudah membelanya. Shion hanya tersenyum kecil dan berkata bahwa ia tidak melakukan banyak hal. Mitsuki kemudian menawarkan roti yang dibawanya. Sejak hari itu, mereka menjadi teman dekat. Mitsuki merasa nyaman saat bersama Shion yang hangat dan tulus. Suatu hari, Shion tiba-tiba mengaku bahwa ia menyukai Hasegawa. Mitsuki terkejut. Tapi Shion buru-buru menambahkan bahwa ia tidak berniat mengatakannya pada Hasegawa karena merasa pengakuannya tidak akan berarti apa-apa. Mitsuki menatapnya dan berkata tegas, "Itu tidak benar. Aku akan mendukungmu." Ia benar-benar menyayangi Shion sebagai sahabat dan yakin bahwa Hasegawa akan menyukai Shion juga. Kembali ke masa kini, Mitsuki menangis terseduh-seduh setelah pertengkaran hebat dengan Shion. Saat ia hendak pergi, Shion datang dan menahannya. Shion mengatakan bahwa ia tidak sengaja mendengar semuanya, termasuk saat Mitsuki mengaku bahwa Hasegawa dulu menyukainya. Dengan suara lirih, Shion berkata, "Aku menyadari kalian berdua saling mencintai. Akulah yang menghalangi." Mitsuki yang masih hancur menjawab pelan, "Itu dulu, waktu SMP. Sekarang kalaupun aku mengaku, dia pasti akan menolakku." Tapi Shion menggeleng dan berkata, "Tidak, dia tidak akan menolakmu." Akhirnya Mitsuki mengakui kebenaran yang ia simpan selama ini. "Shion, aku juga menyukai Hasegawa," katanya dengan air mata yang menetes. Ia bercerita bahwa dulu ia lari dari perasaan itu karena takut kehilangan segalanya jika mereka benar-benar menjadi pasangan. Ia hanya ingin dicintai oleh Shion dan Hasegawa tanpa kehilangan salah satunya. Dengan suara lirih, ia meminta maaf
karena merasa berkepribadian buruk dan memohon agar Sion tidak membencinya. Namun Sion menatapnya lembut. Bagian mana dari dirimu yang buruk? Katanya. Kalau ada yang salah, itu justru aku. Aku tahu, kalau aku bilang aku menyukai Hasegawa, kamu pasti akan mundur. Karena itu, aku diam. Mitsuki terkejut dan emosinya memuncak. Kenapa? Apa karena kamu kasihan padaku? Jadi kamu mau menyerah pada Hasegawa? Padahal mungkin dia juga menyukaimu? Teriaknya. Sion menunduk dan menjawab pelan, aku sudah cukup punya kenangan dengannya. Setelah acara perkemahan ini, aku akan mundur. Mendengar itu, Mitsuki tak bisa menahan amarahnya. Berhenti bertingkah seperti gadis baik, katanya. Lantang. Ia menuduh Sion berpura-pura menjadi orang baik hanya karena takut dicampakkan oleh Hasegawa. Ketegangan pecah ketika Maimi datang dengan wajah sumringah. Ia berseru bahwa pengakuannya berhasil bukan kepada Yamanaka seperti yang ia rencanakan, tapi kepada Kawauchi, karena laki-laki itu memujinya lucu. Cinta itu egois kan? Kata Maimi. Kalau kau ingin jatuh cinta, berhentilah berpura-pura jadi gadis baik. Ikuti saja hatimu. Kalimat sederhana itu menampar Mitsuki dan membuatnya tersadar. Sion kemudian mendekati Mitsuki dan meminta maaf. Mitsuki balas meminta maaf juga, karena ia tahu Sion pasti akan mundur setelah tahu bahwa dulu Hasegawa pernah menyukainya. Sion justru tersenyum lega, merasa senang, karena untuk pertama kalinya Mitsuki begitu terbuka padanya. Mereka saling memandang, dan Sion berkata pelan, sepertinya ini pertama kalinya kita bertengkar. Mitsuki lalu mengambil keputusan besar. Aku akan mengungkapkan perasaanku pada Hasegawa sekarang. Dan kamu besok. Sion terkejut. Besok, tapi akhirnya ia mengangguk setuju. Mereka pun berjanji, apapun hasilnya nanti, siapapun yang ditolak, mereka tidak akan menyimpan dendam. Persahabatan mereka akan tetap utuh selamanya. Keesokan harinya, Mitsuki bersikap biasa saja di depan Hasegawa. Setelah waktu berlalu, ia menghampiri Sion dan berkata tenang. Pengakuanku ditolak. Hasegawa bilang, ia tidak bisa kembali ke perasaannya yang dulu. Setelah itu, ia pergi bersama Sahara, memberi kesempatan pada Sion untuk mengungkapkan perasaannya sendiri. Kini Sion berdua dengan Hasegawa, tapi hatinya penuh keraguan. Ia teringat kehidupannya di usia 29 tahun saat Hasegawa meninggalkannya, dan ia berakhir sendirian. Pikirannya dipenuhi ketakutan. Ketika seorang perempuan bertanya arah, Sion baru sadar kalau ia sudah terpisah dari Hasegawa. Ia berdiri termenung sendirian, hingga tiba-tiba suara Hasegawa memecah keheningan. Kau di sini rupanya. Kenapa pergi ke depan? Aku mencarimu kemana-mana, katanya dengan nada khawatir. Ponselmu mati, jadi aku tidak bisa menghubungimu. Sion terharu. Hasegawa menatapnya heran. Apa kau benar-benar benci berduaan denganku? Sion buru-buru membantah. Kamu tidak membenciku. Itu saja? Tanya Hasegawa lagi. Hati Sion berdebar. Sion merasa ini adalah jalan menuju pengakuan. Ia menyadari bahwa pengalaman time slip ini adalah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Namun, di tempat lain, Kaoru sedang menatap foto Sion dengan simbol kutukan, merapal mantra dengan tatapan gelap. Entah apa yang ia rencanakan, tapi tampaknya bukan hal baik. Kembali ke Sion dan Hasegawa. Sion membuka mulut pelan. Hasegawa, tapi suaranya gemetar. Ia mencoba bicara, namun lidahnya keluh. Maaf, tidak apa-apa, katanya. Menyerah. Hasegawa menghela napas dan menatapnya dalam. Kau belum berubah sama sekali, katanya lembut. Tapi, tidak apa-apa, ia berbalik dengan kecewa. Tiba-tiba Sion berlari mengejarnya. Ia berteriak, aku menyukaimu selamanya dan selamanya. Bahkan jika kita tidak bertemu lagi setelah bertahun-tahun, aku akan tetap mencintaimu. Hasegawa menoleh kaget. Apa itu lamaran? Katanya setengah gugup. Sion mendengus. Jangan main-main denganku. Kau tahu, dan tetap memaksaku mengatakannya kan? Dengan suara gugup, Hasegawa berkata, tapi aku tidak pernah bisa mengungkapkan perasaanku pada gadis yang kusuka. Lalu ia melangkah mendekati Sion, menatapnya lembut. Aku juga, katanya. Sebelum semesta seakan berhenti, adegan berganti. Kaoru tampak sedang menyelesaikan mantranya. Ia menulis sesuatu seperti kutukan untuk mengembalikan Sion ke masa depan. Seketika, angin bertiup kencang di sekitar Sion dan Hasegawa. Hasegawa belum sempat menyelesaikan kalimatnya ketika Sion menutup wajah dari terpaan angin. Saat ia membuka mata, dunia di sekitarnya telah berubah. Sion tertegun, menatap sekeliling yang kini asing. Hah, mungkinkah ini time slip lagi? Bisiknya tak percaya. Wah,
Makin penasaran ya pemirsa? Kira-kira di episode selanjutnya, apakah Sion benar-benar kembali ke masa depan atau masih terjebak di masa lalu?